Betul, sukacita semua. Sukacita. Apa alasan ibu bersukacita? Oke. Memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Masakan hanya kepada jemaat Filipi Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu. Ya, Tuhan juga akan mengatakan bersukacitalah hai anggota persekutuan Ibu Lydia di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya, karena kita bukan milik kita. Kita telah dibeli, harganya telah lunas. Jadi kalau yang dibeli itu bukan miliknya lagi kan? Ibu kan telah dibeli bapak. Contohnya lah itu kan. Maka ibu mengatakan, aku kan bukan milikku lagi, sudah milikmu aku. Jadi kita juga firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, dengan tubuhmu, karena engkau telah dibeli, harganya telah lunas dibayar dengan darah dan dengan nyawa Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu para milik Tuhan Yesus sekarang yang duduk di sini. Amin. Amin. Iya. Yang di rumah itu dan yang sudah pergi itu, ada yang sudah pergi kan? Tapi ada yang masih di rumah. Itu pemilik kedua itu. Bukan pertama itu. Ya, yang pertama ialah yang telah memberikan kita kehidupan, nyawa, dan segala-galanya. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai menyikapi pergumulan dengan benar. Kayaknya banyak orang yang bergumul, tapi mereka menyikapi pergumulan itu bukan dengan benar. Akhirnya makin kasep dalam pergumulan itu. Ya, makin kasep. Karena dia tidak menanggulangi pergumulan itu dengan benar. Nah sekarang Ibu Lydia jangan menjadi orang-orang yang kasep. Pulang dari sini tahu sudah bagaimana harus menanggulangi pergumulan. Karena pergumulan adalah pasangan hidup kita. Tadi MC kita bertanya, siapa yang tidak punya pergumulan? Semua, tidak ada yang tunjuk tangan kan? Berarti semua pergumulan. Ada pergumulan besar, ada pergumulan sedang, ada pergumulan kecil. Tapi semua kita punya pergumulan. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan pergumulan? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris kamus itu saya teliti lebih cocok definisi daripada pergumulan itu. Kalau di sana kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dikatakan pergumulan itu ialah beban yang dimiliki oleh seseorang oleh karena adanya rasa tanggung jawab dan tugas yang harus diemban, diselesaikan di dalam hidup. Ya, itu pergumulan. Ya, jadi adalah beban di dalam hidup seseorang. Jadi kalau orang bergumul tidak merasa bahwa pergumulan itu beban, itu bukan pergumulan, itu main-main itu. Jadi pergumulan itu beban. Beban di dalam hidup seseorang. Mengapa itu menjadi beban? Karena dirasa yang digumulkan itu dia adalah merupakan satu tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam hidupnya. Tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam hidupnya. Karena itu merupakan tugas yang harus diselesaikan. Ya, itu pergumulan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pergumulan, maka kita kalau merasakan bahwa itu beban, jadi kita harus berkata, meneliti diri kita, mengapa pergumulanku ini jadi beban? Mengapa ini jadi beban? Mengapa nababeluo naugabihik beban, abeluokon? Mengapa anak-anakku yang begini jadi beban? Mengapa suamiku ini jadi beban? Ya, kita harus tahu mengapa itu jadi beban. Ya, jadi
Kalau kita lihat firman Tuhan, beban mental dan spiritual itu yang kita miliki. Ada beban mental yang memberati hati dan pikiran. Ada beban spiritual yang memberati rohani kita. Rohani. Jadi masih berbeda dua hal itu nanti akan kita lihat. Yang membebani pikiran dan hati kita yang dikatakan mental. Mengapa beban mental itu ada? Ada dua sumbernya. Ada dua sumbernya. Mari dulu kita membuka mana yang lebih dulu ya? Yakobus lah. Yakobus 1 Yakobus 1 kita baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-15. Yakobus. Ya. Jadi setelah Ibrani, Yakobus bab 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya baca aja dari sini ya, Ibu ikuti membaca dengan cermat di sana. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada istilah pencobaan di sana. Masih ada yang buka-buka, belum dapat. Supaya semua bisa membaca, mengikuti ya. Lengah. Setelah Ibrani, sebelum Petrus, oke. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ada ujian, tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jadi bertobat orang Kristen kalau selalu mengatakan, Tuhan banyak kali pencobaan dalam hidupku ini daripadamu. Allah tidak pernah mencobai. Itu firman Tuhan. Kalau Allah tidak pernah mendatangkan pencobaan, berarti ada sumber yang lain yang mendatangkan pencobaan itu. Mengapa kita menjadi tercobai? Mengapa kita mengalami pergumulan? Karena pencobaan itu merupakan salah satu jenis daripada pergumulan. Jadi dikatakan dengan jelas firman Tuhan. Jadi jangan lagi keluar dari hati dan mulut kita, ibu-ibu ya, mengatakan, Tuhan banyak kali pencobaan ini terjadi kepadaku daripadamu. Ya. Tuhan tidak pernah mencoba, dikatakan pencobaan ini tidak datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Jadi kalau ibu merasa dicobai, terus tahulah sumber pencobaan itu bukan dari Tuhan, bukan dari Yesus, tapi dari sumber yang lain, dari si musuh. Ya, ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi apa yang dimaksud dengan pencobaan? Pencobaan ialah beban hidup. Beban hidup oleh karena hati dan pikiran kita mau diseret oleh dia yang mencobai kita, itu iblis. Jadi diseret oleh iblis ke sana kemari, sehingga hati dan pikiran kita ini menjadi terpikat
menjadi terpikat. Jadi kalau terpikat biasanya agak bagus ya, agak enak ya, agak indah yang disodorkan ini. Iya kan? Sama seperti si Eva di Taman Eden. Ditunjukkannya keindahan dari buah pohon larangan itu. Saking indahnya terpikatlah hati dan pikirannya. Sudah tahu dia firman Tuhan, jangan pegang, jangan jamah pohon itu, jangan makan buahnya. Tapi karena terpikat sudah, ada si musuh itu yang datang, diambilnya. Ya, dan dimakan. Tadi dikatakan kalau hanya terpikat belum dosa. Tapi kalau sodoran yang memikat hati dan pikiran kita itu kita lakukan, kita ambil buah itu sama seperti si Eva itu, baru itu dosa. Ya. Tapi kalau belum, itu masih dalam jenis pergumulan. Ya. Memang bukan lagi buah pohon larangan itu barangkali yang memikat hati kita, tapi kita seringkali terpikat. Ada ibu-ibu terpikat ingin seperti Ibu Nayanu. Ingin seperti Nayanu. Ingin suaminya seperti suami si Anu. Para bapak-bapak di kantor ingin supaya seperti si Anu dia. Lalu terpikatlah hatinya, dipikat oleh si iblis. Kan di kantormu itu, kau punya kuasanya tentang dana yang di kantor itu. Suka-sukamunya, bisa kau tulis sekian, bisa sekian. Tidak ada yang tahu itu. Masa adikmu itu, anak mudamu itu masih jauh di bawah pangkatmu. Umurnya pun masih jauh di bawahmu. Dia sudah punya 2 mobil. Kau jangankan 2 mobil, sepeda motor yang burek-burekannya kau punya. Datang ke pesta, ketemu abang beradik ini. Si adean datang naik mobil dengan istrinya, dia gonceng istrinya. Lalu terpikatlah dia. Terpikat hati dan pikirannya, ingin supaya seperti si adean itu. Gak kau lihat adikmu itu? Enak-enak dia. Gak kau lihat anak-anaknya naik mobil, kau gonceng 3 kau sama anak-anakmu. Dipikat dia, disodorkan hal yang indah kepada dia. Lalu dia mulai makin jauh dibisiki, untuk memikat dia dibisiki. Kan di kantor itu kau yang berwenang untuk menandatangani dana yang keluar dari kantor itu. Kau kan bendahara di situ. Tidak akan tahu siapapun. Akhirnya mula-mula nggak mau dia, teringat dia firman Tuhan yang mengatakan jangan kau mencuri. Tapi pikatan ini sudah lebih kuat, apalagi istri mengatakan, ayo madah, kepala keuangan, HP sepeda motor na burek do, ini pikir do. Akhirnya diambil. Ketahuan sama bos. Diadukan kepada KPK. Dipecat dia dari kantor. Pergumulan enggak? Pergumulan. Pergumulan lah. Iya. Karena dia sudah melakukan. Jadi salah satu jenis pergumulan itulah pencobaan yang datangnya dari si iblis, yang mengakibatkan kita terpikat dengan bujukan rayuan si iblis itu, ingin seperti orang lain. Ya, ada orang tua yang anak-anaknya ingin seperti orang lain. Anak si Anu itu kok pintar-pintar, masuk kedokteran semua. Mamanya bilang bahwa anaknya itu harus dokter semua. Dan bisa kok dokter. Kau? Ya.
Emangnya pernahkah kita terpikir bahwa apa yang dikatakan Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan, kata Tuhan. Ya, tapi kita paksakan anak kita itu, supaya seperti anak-anak Sianu itu. Ya, ada kadangkala orang tua yang setuju aja menyogok dosen supaya anak itu bisa terus naik tingkat dan yang lain-lain. Karena dipikat, dia tidak sadar. Bisa saja si iblis dengan bujuk rayunya mengatakan, siapa orang tua yang gak suka anaknya menjadi baik? Ya, semuanya orang tua suka anaknya baik. Tidak salah itu. Siapa orang tua yang tidak suka bahwa anaknya menjadi anak yang baik? Semua suka anak yang berhasil. Tetapi apakah keberhasilan yang dikatakan keberhasilan itu merupakan keberhasilan yang memang ditetapkan dan diperuntukkan Tuhan untuk setiap anak kita itu? Anak kita itu aja 4 orang barangkali laki-laki, tidak sama semua masa depannya itu. Karena apa? Karena anak kita itu kan beda-beda. Ada orang anak kita itu yang namanya sanguinis. Tahu ibu sanguinis? Nah, itulah. Anak yang sanguinis itu ialah anak yang ambisius. Ambisinya tinggi kali. Kalau dia mau ditolong adiknya misalnya melakukan sesuatu, sana kau, gak butuh kau, aku bisa kok. Gak butuh orang lain. Orang tuanya pun gak butuh dia. Karena dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak butuh orang lain. Merasa sangat mampu. Tapi orang yang seperti ini sekali dia terbentur dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya, patah arang. Kalau arang patah bisa disambung. Makanya ada orang yang sangat hebat, ambisinya bukan main. Tiba-tiba getol. Letoy dia. Ya, tidak bisa berbuat apa, putus asa. Ada orang yang bunuh diri yang seperti ini. Mungkin ada anak kita yang begitu, yang namanya anak yang sanguinis atau yang kolerik. Yang kolerik itu anak si guru dok, ikodokna. Ya, kalau ibu beli baju untuk anak itu dengan adik-adiknya, lalu harus dia mengatakan, aku yang duluan pilih. Yang ini untuk aku. Lainnya terserah sama kalian. Tapi ini untuk aku. Ikodokna, si guru dok. Ya. Dan orang yang seperti ini bengis. Tidak peduli dengan orang lain. Pendendam. Jadi kalau orang sangat sulit memaafkan, dendamnya kesumat di sini, itu orangnya adalah orang yang koleris. Pendendam. Dan sangat sulit untuk memaafkan. Sangat sulit untuk memaafkan. Orang tuanya pun bisa tidak dimaafkan sama sekali. Berbeda tadi dengan yang sanguinis tadi kan, ada yang plekmatik. Yang plekmatik itu menggebu-gebu. Menggebu. Ya. Tapi gampang berubah sesuai dengan situasi. Ya. Tadinya mau ikut PDI, tapi datang situasi yang berbeda, pakai Golkar dia. Golkar ini lebih menguntungkan ke Golkar dia. Dan yang lain-lain. Itu jadi gampang berubah. Tergantung kepada keadaan. Ya. Ini Petrus ini yang berubah-ubah. Sampai bisa dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus pada momen terakhir dia melihat gurunya itu. Dia yang dikasih makan, dia yang tidur bersama-sama Yesus siang malam selama sekian tahun. Berubah. Dak sitio pun hatan jol masih songno.
Kalau janji ini harus kita pikir 2-3 kali, benarkah ini? Itu yang pragmatis. Ada anak-anak kita yang pengen, ya lama, ambil, ih, bagus sekali, bagus. Tapi sebentar lagi berubah. Ada yang melankolis, pemurung, tidak mempunyai keberanian, tidak berani berhadapan dengan orang lain, terus ciut dia. Gak berani mengambil risiko dari satu tindakan. Selalu merasa tidak mampu. Enggak mampu aku. Abang lah, aku enggak lah. Kakak lah, aku enggak lah. Dan semua ini, baik yang sanguinis ini, baik anak yang karakternya kolerik ini, baik yang pragmatis ini, dan baik yang melankolis itu, anak-anak kita yang kita lahirkan mereka. Dari kita atau dari opungnya mereka warisi sifat-sifat yang demikian. Jadi bagaimana kita akan menyikapi orang-orang yang seperti ini? Kita inginkan supaya anak-anak ini semuanya selalu kerjasama, aman-aman, tidak ribut, dan mau jadi dokter semua. Bagaimana mau jadi dokter? Belik dosennya aja sudah ciut yang melankolis ini kan? Iya. Jadi bagaimana sikap kita? Yang menjadi pertanyaan, kenalkah ibu anakmu itu? Itu sekarang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita mau mencari jalan keluar, kenalkah ibu anakmu itu? Yang kau lahirkan itu? Bahwa sifat yang ada padanya itu banyak warisan dari ibu, dari bapaknya, dari opungnya, dari pihak mama, opungnya dari pihak bapak. General, opat cuduk saya naluluh aku dosa ne mama cupido parna, rodi sudut patuluho, rodi sudut papatom. Ayo medang ko sinomor sada mirip itu pun naduli bah. Manonggahi karejuna, kolomona dan ini segala macam. Diwarisi itu. Jadi kalau diwarisi dari kita, tanggung jawab siapa? Ya, tapi kalaupun kita mengenal anak kita itu, anakku ini pemarah, anakku ini tidak bisa dipegang janjinya, anak ini pemurung, anakku ini yang begini. Apa jalan keluar yang akan kita perbuat untuk menyikapi tindakan yang seperti itu? Mengapa Timotius misalnya, yang lahir dari pernikahan yang tidak disetujui oleh opungnya, karena bapaknya bukan orang Israel, mamanya aja orang Israel. Ya. Tapi masih muda sekali dia, tidak berani dia, gampang nangis, gampang ini. Tapi bertemu dengan Paulus, dilayani Paulus dia, kita lihat bahwa Timotius itu bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang besar sampai dipercayakan oleh Paulus, kemudian dia menggembalakan jemaat di Efesus yang sangat besar itu. Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Penyangkal ini, yang gampang berubah-ubah ini, kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Paulus yang memenjarakan dan membunuh orang Kristen yang kejam kali itu, tidak ada belas kasihan sama dia, padahal lulusan sekolah teologi dia, bisa menjadi Paulus yang kita kenal dalam Alkitab, berubah dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Mengapa demikian? Karena orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus.
bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Orang Farisi dia. Kembali kepada siapa tadi si Timotius tadi. Ya. Kembali kepada si Timotius tadi yang tidak pernah merasa sanggup melakukan sesuatu, tapi bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu lewat siapa? Lewat hamba Tuhan. Lewat Paulus. Kalau Paulus dia langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan ke Jericho, ya kan? Langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia terjerembab, bisu, dia tidak bisa bela apa-apa, harus dituntun dia. Ya. Jadi ada orang yang langsung bertemu dengan Tuhan Yesus melalui orang-orang lain. Apakah melalui hamba Tuhan, apakah melalui orang tuanya. Yang penting kalau orang akan tidak lagi menjadi sumber pergumulan bagi kita, kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu cara menyikapi. Tapi bagaimana kita akan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka kalau kita sendiri kurang menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Ya. Bisakah seorang bapak mengatakan, hati-hati kau dengan uangmu ya, gak banyak uang bapak kuberikan sama kau. Padahal si bapaknya 3 bungkus satu hari. Bisa. Bisakah seorang ibu mengatakan, pala kau makatai itu adik mi, kan melankolis deh, muradoi merdedi, dak tahani disongkak. HP ibu suaranya di rumah juga kuat-kuat juga merepet. Bisa? Gak bisa. Paulus bisa melayani Timotius karena dia sendiri sudah menghayati hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menunjukkan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hebatnya perubahan hidup orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi artinya begini, kita ini adalah pola anutan lebih dulu. Dilihat anak-anak kita itu begini, supaya anak-anak kita jangan mengatakan, hola nomor Lydia kerjuna, apa merepet. Pinanggilu hepeng, adong hepeng, ada ngolo mangalian. Gitu. Iya. Jadi rahasianya menikmati Yesus. Itu dulu. Baru kita bisa. Bukan hanya dengan perkataan. Memang dengan perkataan kita harus berbicara kepada anak kita itu supaya mereka ikut Tuhan. Di gereja anakku ya. Mari kita ibadah di rumah ya, baca firman Tuhan sedikit-sedikit ya. Tapi kita pun harus lebih dulu menikmati apa artinya hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu. Ya. Sampai sekarang kami di Kelang Bapak bergumul, mengapa sulit sekali mengajak para bapak datang dalam persekutuan kaum bapak? Apakah bukan karena ibu kurang berhasil menunjukkan hidup, indahnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga si bapak bisa melihat, iya ya, istriku ini kok sudah berubah sekarang. Tempoh hari kalau tidak ada duitnya, nadangol may tahe. Kalau sekarang tidak ada duitnya pun tidak mengeluh lagi di hadapan suami. Datang di kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan lihatlah uangku tidak ada. Aku tidak akan suruh suamiku untuk korupsi dari kantor. Mengadu kepada Yesus. Dilihat Bapak itu. Menyikapi pergumulan. Iya. Itu jadi kita ingat bahwa pergumulan itu terjadi karena pencobaan. Ini yang pertama kan. Dan pencobaan itu sumbernya dari si iblis. Ibu-ibu. Ingat itu. Tapi ada juga yang disebutkan tadi ujian. Ujian itu datang dari Tuhan. Ya. Guru
dia menguji muridnya. Tuhan Yesus karena kita murid-muridnya, dia menguji kita. Ya, bisa ujian itu keras, bisa ujian itu sederhana. Karena Tuhan mengenal kita, dia tahu bobot kesulitan ujian yang akan diberikan kepada kita. Ya. Kita ambil contoh misalnya Marta dan Maria. Setiap Yesus mau pergi ke Yerusalem harus lewat Betani, kampung di mana Marta dan Maria tinggal. Dan Marta dan Maria selalu menjamu Yesus, mendengarkan Yesus berbicara, sampai Yesus memuji si Maria. Bahwa yang terpenting telah diambil Maria, yaitu duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Lebih penting itu daripada melayani Yesus dengan makanan, sama seperti Marta. Honamar hubas karijuna kan? Iya. Sambil merepek dia, sampai Yesus direpeti. Tuhan, kau biarkan dia duduk di situ, aku sibuk-sibuk begini. Iya. Jadi hati-hati untuk merepet. Tuhan pun bisa direpeti kok. Iya. Tapi keluarga yatim piatu ini yang hanya punya satu saudara laki-laki, itu Lazarus, meninggal. 4 hari sebelum Lazarus meninggal, sudah disuruh kurir memanggil Yesus. Tapi Yesus sengaja tidak datang. Mengapa Yesus tidak datang? Setelah Lazarus mati, lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi kepada Lazarus, karena Lazarus tertidur katanya. Ya kalau tertidur ya bangkitlah dia besoknya. Lalu Yesus mengatakan, sudah mati dia, mari kita pergi ke sana. Bertemu dengan Marta, nangis-nangis Marta, seandainya kau di sini dia tidak akan mati saudaraku itu. Bertemu dengan Maria lagi, seandainya Tuhan, seandainya kau di sini tidak mati saudaraku ini. Maksudnya apa? Memang kau Tuhan, tapi kemampuanmu hanya mengobati yang sakit, menyembuhkan penyakit, tapi membangunkan orang mati, mana mampu kau? Padahal dikatakan Tuhan, kacongan itu kita kan? Tuhan Yesus, dia do, naso mampu do, naso holong do hamdiau. Mungkinkah Tuhan tidak mengasihi? Tapi mengapa dari mulut kita sering kita mengatakan, Tuhan, kok kau izinkan pergumulan ini datang kepada saya, yang tidak kasihnya kau sama saya? Gitu rajin aku marli dia, marari Kamis lagi, rajin kali aku. Padahal kau izinkan aku begini, yang tidak kasihnya kau sama aku Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah Yesus datang, di mana kalian letakkan dia? Sudah 4 hari dari kuburan, sudah bau dia, jangan lagi, nggak mungkin dia dibangkitkan. Padahal Yesus barusan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Tetap hidup. Lalu dibilang sama Maria, bukankah telah kukatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Lalu Yesus pergi ke kuburan itu, nangis dia. Mengapa Yesus? Ada di antara ibu yang bisa menjawab. Mengapa Yesus menangis? Ada. Sebelum dia bicara kepada Lazarus mengatakan, Lazarus, bangkit! Tidak dipegang kuburan itu sama Yesus. Tidak dipegang mayat si Lazarus. Dari tempat jauh aja dia mengatakan, Lazarus, bangkit kau. Bangkit. Ibu-ibu yang ditangisi Yesus ialah Marta dan Maria. Bukan Lazarus itu. Karena bagi Yesus lebih gampang. Coba diperhatikan ini. Lebih mudah bagi Yesus membangkitkan orang yang mati daripada menciptakan iman yang kokoh di dalam diri seseorang. Itu yang ditangisi Yesus. Iman Marta dan Maria yang selalu duduk di kaki Yesus, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu maha kuasa. Ya. Lebih gampang bagi Yesus membangkitkan orang mati daripada menciptakan iman yang kokoh.
Ibu-ibu perhatikan, mengapa Yesus harus 40 hari menunjukkan dirinya bangkit? Karena apa? Karena semua murid-muridnya tidak mempunyai iman yang kokoh. Dia harus menunjukkan fakta bahwa dia benar-benar bangkit, menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Iya. Karena apa? Karena iman ini dikatakan Ibrani 11 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau tidak ada iman yang sungguh, apa yang mau kita harapkan dari Tuhan? Tuhan, 5 kali aku berdoa 1 hari kok mengenai pergumulan ini, kok begini-begini aja. 5 kali 1 hari, benar 5 kali 1 hari ibu berdoa. Tapi dengan iman enggak? Dengan iman enggak? Karena iman ialah fondasi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya Yesus selalu mengatakan, imanmu itu yang melepaskan engkau. Ya. Jadi masih ada di antara anggota Ibu Lydia ini yang imannya teluk-teluk. Coba dulu lah, jujur aja lah, periksa hati dulu. Teluk-teluk, sekian lama, artinya tulakon perpudi dok karistenon. Ya kan? Baru mau kawin dia dengan tulang menikah kan? Baru Kristen. Yang lainnya dari lahir kita sudah Kristen. Kira-kira bagaimana iman kita? Sudahkah beriman? Kita bayangkan Yesus sampai 40 hari setelah bangkit dia. Karena orang ini tidak mempunyai iman bahwa dia sudah bangkit. Harus berulang-ulang. Dia menunjukkan. Sampai dia mengatakan, masih adakah makanan di antara kamu? Dan ada sepotong, menarik kali Lukas menuliskan ini. Ada sepotong ikan goreng sisa makanan mereka pada malam hari ini. Lalu diambil ikan itu, dikasih sama Yesus. Dimakan Yesus di hadapan mereka ikan goreng 1 potong itu. Membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia hidup, dialah itu. Thomas, datang kau kemari, pegang bekas paku di tanganku dan di kakiku ini, dan bekas tombak di lambungku. Lebih berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat, sampai dikatakan Yesus demikian. Adakah iman? Jadi kalau kita mau menyikapi pergumulan, koreksilah iman kita. Koreksi iman kita. Karena dengan iman itu kita bisa berharap dari Tuhan. Tuhan bisa menyelesaikan pergumulan itu, ujian hidup itu. Supaya iman kita itu naik kelas, itu sebabnya diuji. Sekarang sudah Lazarus dibangkitkan. Kenapa? Maria kan kemudian diambil minyak narwastu itu kan, dipersembahkan kepada Yesus. Tadinya dulu aja di kaki Yesus, dia mendengarkan Yesus bicara begini. Nggak ada dipersembahkan apa-apa. Tapi setelah dia imannya ditingkatkan, lalu kemudian dia mengambil minyak itu sampai si Judas mengatakan, bukankah lebih baik itu dijual minyak itu begitu mahal supaya uangnya diberikan kepada orang miskin? Dan Yesus mengatakan, ini persiapan untuk kematianku, kata Yesus. Dia rela mempersembahkan minyak yang sangat mahal itu. Jadi kalau bertambah iman, bertambah pengabdian. Iya. Sekarang kita masuk kepada pergumulan rohani. Ya, pergumulan rohani. Ya, hidup orang percaya yang dikehendaki Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas rohani, menyatakan siapa Allah itu kepada orang lain. Kita ingat contoh yang paling dekat di sini ialah Raja Daud. Raja Daud disuruh bapaknya, pergi kau ke medan perang dulu. Abangmu yang 3 orang itu sedang berperang di sana melawan orang Filistin.
Orang Filistin datang dengan tubuh yang tinggi-tinggi, kekar-kekar. Padahal orang Israel ini kan kecil-kecil. Jadi melihat orang ini sudah takut, bahkan raja juga takut. Bagaimana mereka akan bisa melawan orang Filistin ini? Padahal orang Filistin itu yang datang menyerang daerah mereka, daerah Israel. Itu bukan daerah orang Filistin, daerah Israel. Jadi orang Filistin itu yang salah. Jadi lalu kemudian bapaknya menyuruh si Daud, nah bawa makanan roti ini, taruh keju ke roti ini, kasih sama abangmu supaya kuat berperang di sana. Pergi si Daud, dibawa roti ini, dikasih sama abangnya. Sudah dikasih sama abangnya, dimakan abangnya roti itu. Abang bilang, ngapain kau lama-lama di sini? Gembalakan di sana, pulang kau katanya. Padahal mereka itu sudah pada gemetar semua melihat Goliat ada di sana. Jadi kenapa kalian gemetar semua rupanya? Gak kau lihat rupanya besar-besar orang itu. Dia pergi kepada raja. Lalu dia bilang kepada raja, kenapa raja juga takut? Bukankah orang Filistin itu bukan orang bersunat? Kita ini orang bersunat. Artinya disunat itu artinya jadi milik Tuhan. Jadi kalau kita milik Tuhan, orang di sana bukan milik Tuhan, mengapa milik Tuhan takut berhadapan dengan yang bukan milik Tuhan? Aku di padang belantara, kalau kuanggap singa itu tidak bersunat itu dan harimau itu, kukalahkan semua, kata Daud. Jadi izinkan aku pergi untuk berhadapan dengan Goliat itu. Diizinkan dia pergi, diberikan pakaian perang dan ini. Tapi karena tidak cocok sama dia, aku enggak, biasa saja aku begini sekarang. Lalu berhadapan dengan Daud, Goliat, ketak Goliat, kecil, remaja lagi, 19 tahun, umur 19 tahun, bayangkan, remaja lagi, kecil lagi. Ya, kau datang berhadapan dengan aku. Ya, tapi aku datang bersama dengan Tuhanku, berhadapan dengan engkau. Iya, apa yang terjadi kita ingat itu kan? Karena Daud meyakini bahwa dia tidak berperang sendiri, dia berperang dengan Tuhannya, dan sebagai orang yang bersunat milik Tuhan, dipakai oleh Tuhan, akan dibela oleh Tuhan. Lalu dia ambillah katapelnya ini kan, bukan katapel begini, yang begini, ya kan? Diambil satu batu aja jadi sungai, ceng, mati Goliat. Lari semua orang Filistin. Hanya dengan satu batu yang dipakai anak Tuhan yang percaya bahwa dia tidak berperang sendiri, ada Tuhan. Di dalam pergumulan rohani kita sering tidak demikian. Kita bergumul sendiri. Jadi menyikapi kalau pelayanan kita, pelayanan terhadap anak-anak, pelayanan terhadap opung, bisa saja opung kita masih hidup sangat sulit dilayani. Pelayanan terhadap suami, kalau tidak menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, bersunat, bukan sunat jasmani lagi sekarang kita kan, tapi lahir baru, sudah anak Tuhan, milik Tuhan. Masakan milik Tuhan akan diizinkan Tuhan berperang sendiri melawan yang bukan milik Tuhan? Tidak. Ya. Jadi kalau doa, ibu tidak bertalu-talu kepada Tuhan mendoakan orang yang ibu terbeban untuk melayaninya, jangan kita harapkan akan ada perubahan. Atau jangan-jangan begini, ibu-ibu sebenarnya tidak terbeban. Bagaimana ibu misalnya mendoakan bapak itu di rumah? Jangan-jangan banyak ibu-ibu yang mengatakan, atau yang mengatakan, anggo matos songot-songonina mau, dan nataruba bion. Tidak ada keterbebanan. Tidak datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan aku anakmu, aku milikmu. Masakan dia menang, iblis menang yang di dalam dia itu. Iya. Pernah saya cerita barangkali tentang ibu saya. Ibu saya itu kan ibu kami dua.
Bukan bersih dua-dua, bukan. Bapak saya itu pertama menikah dengan orang Jerman. 5 anaknya. Jadi kalau ibu perhatikan yang 5 orang ini, kenapa beda kali dengan Pak Tubing ini? Hidungnya mancung-mancung, kulitnya, matanya. Iya, di Jakarta semua. Sampai bere-bere saya itu sekarang masih mengikuti begitu. Orang Jerman di Tarutung karena bapak saya ini bere kandung dari Demang. Jadi selalu di Tarutung di rumah tulangnya ini. Jadi tinggal di rumah misioner ini buruh Jerman ini. Jatuh cintalah mereka berdua. Menikah diberkati. Dimargakanlah dulu Inong Namion. Jadi buruh pohan. Sebenarnya napi tupulu, tapi kalau di Tarutung siahaan napi tupulu itu semua jadi pohan, buruh pohan dibilang. Padahal napi tupulunya sebenarnya. 5 lah anaknya. Meninggallah dia, ibu ini, buruh pohan ini. Menikahlah lagi dengan ibu saya. Ibu saya anggota kur bapak saya ini selalu juara memimpin kur di Pahai, seluruh Pahai. Dan ibu saya ini pintar kali nyanyi, bagus sekali suaranya. Jadi anggota kurnya dihakai. Ya, jadi jatuh cintalah dia. Jadi ibu saya ini tidak mau, tapi karena opung saya, mamanya ibu saya ini si tua, bisa diheder-heder bapak kok masih tua nonton nenek si tua nokan, yang akhirnya jadilah kawinlah, lahirlah kami 8. Tapi berbedalah kami yang 8 ini, tidak ada mirip Jerman. Tapi yang ingin saya katakan, ibu saya ini Buru Nidatu Bulun, murid langsung dari Sisingamangaraja ke-12. Alai si tua. Itulah. Jadi sulit kalilah mama kami ini kami layani. Kenapa selalu dia bikin apa? Tidak serius lah dia kalau dilayani. Jadi amadok mau lihat maju kita. Tutuhani bah martangi maju kita ada. Mau lihat tema di hoode bata ala basa. Nyanyi dia. Kalau ada satu, semuanya itu dia tahu. Kalau ada satu kata kita pakai, ada dalam nyanyian. Dia puji sama Tuhan. Puji hamu. Iya. I ho inatani forhanger burung situa. Hapedang adong. Di parsiajar gudang dope si guru honon mi. Godang dope si guru honon mi. Nyanyi dia. Jadi nggak pernah serius. Nggak pernah Mami Joyce bisa melayani dia serius. Saya pun nggak bisa melayani serius. Selalu akhirnya agak mentah. Tapi menjelang matinya. Karena terus kami doakan. Mertua saya yang Islam itu kan. Sekali 6 bulan kami harus ke Sigalangan, ke sana Pedang Simpuan lewat ke sana. Mamanya Joyce kan Islam. Tapi 3 tahun kemudian tidak mau lagi disembahyang. Bertobat dan dia terima Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak serius kita dengan Tuhan, bagaimana kita akan bisa memenangkan orang-orang yang dekat dengan kita itu? Keterbebanan kita itu harus merupakan keterbebanan dari Tuhan. Nah itu. Ya. Karena apa? Kita ini kan kepada Petrus mengatakan kan kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kita ini adalah orang-orang terpilih. Kalau orang terpilih itu istimewa itu. Tidak ada duanya itu. Dan kalau tahu kita siapa yang memilih kita jadi bapak kita ialah raja segala raja. Si Gibran karena tahu dia bapaknya Jokowi, ya kan?
Si Gibran namanya kan? Ya kan? Kan ngotot dia menjadi wakil presiden karena bapakku ini. Jadi kita kurang menghargai kedudukan bapak kita itu sebagai bapak bagi kita, sehingga kita nggak pada sungguh-sungguh menghargai dia, mengandalkan dia di dalam memakai kita, baik di dalam segala sesuatu. Mengapa Daud sampai bisa mengatakan, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan menuntun aku ke air yang tenang? Mengapa? Dia bilang, aku nggak capek-capek kok cari makan. Tuhan yang menuntun aku untuk cari makan, tidak harus gecong ke sana kemari. Karena aku punya Tuhan Bapa. Jadi kebutuhan ekonomi pun diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggris bukan lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggris mengatakan ayat 4 itu. Kalaupun aku berjalan melalui lembah yang penuh dengan kegelapan. Aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau besertaku. Itu yang pertama. Lalu gadamu, gada apa itu? Gada yang dipakai Tuhan untuk memukul harimau yang mau menerkam dombanya itu. Tongkat ialah kalau dombanya itu sakit, dia pikul atau ada ranting yang daunnya bisa dimakan kambing, dikait dengan tongkat ini, diambil daun itu dikasih. Gadamu dan tongkatmu itu. Karena engkau beserta aku. Kapankah Tuhan tidak beserta dengan kita? Pernah. Waktu tidur pun dia tidak tidur. Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Tapi kita main-main, tidak menghargai kehadirannya. Atau kurang meyakini bahwa dia adalah pribadi yang paling setia yang selalu bersama dengan kita. Dan sikap itu yang mengakibatkan kita sulit melepaskan diri kita dari pergumulan. Dari pergumulan tetap menjadi pergumulan. Pergumulan ada, tapi maksud Tuhan sebenarnya dengan semua pergumulan itu, apakah bentuknya itu pencobaan yang datang dari si iblis, ujian dan yang lain-lain itu secara rohani, tapi jawabnya hanya satu. Menyikapi sebagai anak Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, sampai Daud mengatakan, akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dakola di Portibion kita diberkati Tuhan, sudah disediakan di sana. Sudah disediakan. Itulah kita. Jadi ibu bilang, aku ini bukan orang melankolis, tidak tahan melihat orang. Aku ini anak raja, dipilih. Makanya tidak ada anak Tuhan yang gampang-gampang minder. Ayo Mada, kalau awak siapalah ya? Kalian lah di situ, awak ini apalah? Gak ada yang minder-minder. Kalau cepat minder itu kurang menghayati kedudukan Bapaknya yang Maha Kuasa, yang mempunyai segala-galanya. Tidak ada yang minder. Apapun alasannya. Ayo Mada, nggak mabeli berak song kamu yang arong lameta. Tidak ada alasan minder. Ayo amat tamu Pak, kepala jabatan di sana. Ayo amat tajabunami, pesuruh dok. Tidak ada alasan minder. Permasalahannya ialah di mana Yesusmu itu di dalam hidupmu. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau mau menyikapi dengan benar pergumulan hidup, ialah jawabnya Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Dan dia telah membuat dirinya menjadi manusia supaya dengan fakta sejarah kita bisa membuktikan bahwa dia benar ada. Bukan hanya angan-angan mengatakan, ayo dong lo Tuhan, ada Tuhan, kok ada Tuhan. Di mana Tuhannya? Kalau Yesus dia buktikan, dia tinggalkan sorga, menjadi manusia dia yang lapar, yang makan bersama murid-muridnya, yang menyembuhkan penyakit, memberikan makan 5.000 orang dan segala macam. Mati dia karena dosa kita dan untuk kita, mengampuni kita, tapi bangkit. Dan semua itu fakta. Supaya iman kita itu memang bertumpu kepada fakta yang benar-benar. Hanya satu yang belum terbukti. Apa itu?
Belum datang dia kedua kalinya, hanya itu. Lahir sudah, disalibkan sudah, dikubur sudah, mati sudah, bangkit sudah, menunjukkan diri kepada murid-murid sudah, naik ke sorga sudah, dan akan datang kedua kalinya. Tinggal ini yang akan dibuktikan. Tapi itu pun Yesus sudah mengatakan, sebelum aku datang ini yang akan terjadi di dunia ini. Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi, baru aku datang. Karena hanya satu alasan Yesus mengatakan kau ke sorga, kau ke neraka. Yang ke sorga ialah sudah mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil itu. Dan Injil itu ialah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Tapi kalau tidak percaya, sudah mendengarkan Injil, hanya itu di dalam penghakiman nanti yang menjadi alasan. Makanya Injil harus sampai kepada ujung-ujung bumi. Injil itu sudah sampai kepada kita. Jangan kita mau diperbodoh oleh si iblis dengan memberikan keraguan bagi kita tentang bagaimana indahnya cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu kepada kita. Dia adalah sahabat yang paling setia, yang bukan hanya di samping kita, tapi di dalam hati kita, dan kita di dalam dia. Tuhan memberkati. Amin.